البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail, Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan astabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sekarang kita memasuki pembatal yang kedua. Disimak baik-baik kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kata beliau, as-sani, yang kedua, disimak ya. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafar ijma'an. Ini pembatal keislaman yang kedua, disimak. Jadi pembatal keislaman yang kedua adalah matan bagian atas itu, yang punya kitab pada matannya itu bagian atas. Nah, mungkin cetakan berbeda-beda, tapi kalau matanya sama insyaallah. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah wasaid, perantara-perantara. Jadi enggak langsungan, menjadikan antara dirinya dan antara Allah wasaid, perantara-perantara. Yad'uuhum, yang dia menyeru mereka, menyeru perantara tadi itu, wa yas'aluhum, dan meminta kepada mereka perantara tadi, wa yatawakkal 'alaihim, dan bertawakal kepada perantara-perantara tadi. Apa hukumnya? Kafara ijma'an, maka sungguh dia telah kafir ijma'. Bisa dipahami ini? Pembatal keislaman yang kedua. Pertama, asyirku billah. Yang kedua, seseorang menjadikan antara dirinya dan antara Allah Ta'ala perantara. Wasaid, perantara. Yang kemudian apa, barakallahu fiik, orang tersebut menyeru, berdoa kepada perantara tadi, meminta kepada perantara tadi, dan bertawakal kepada mereka. Bisa dipahami? Ini namanya apa? Kekufuran, kafara ijma'an, maka orang tersebut kafir secara ijma'. Kenapa demikian? Karena kalau minta kepada Allah Ta'ala langsungan, enggak usah pakai perantara. Jangan disamakan seperti manusia. Kalau manusia mungkin ada presiden, pemimpin, antum minta langsung ditolak lewat bawahannya. Diperhatikan ya. Lewat bawahannya, lewat menteri-menterinya, lewat perantara-perantaranya. Itu manusia. Sedangkan Allah Ta'ala enggak perlu itu. Bisa dipahami? Jangan disamakan seperti presiden, pemimpin tadi. Kalau antum misalkan rakyat sipil minta kepada presiden misalkan langsungan, diterima nggak biasanya? Kalau presiden nggak diterima, itu manusia, lewat perantara-perantaranya. Sedangkan Allah Ta'ala nggak perlu pakai perantara, langsung minta ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbi, seperti itu. Ya Allah, Allahumma. Mafhum? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsungan. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Bahkan kalau orang itu berdoa pada selain Allah, apa katanya? Kata Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadapku, maksudnya memintanya kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, apa kata Allah Ta'ala? Sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Mafhum? Ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an.
Artinya apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Bayangkan, enggak perlu pakai perantara, langsung kan sudah. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma ansurna ya khairan nasirin, Allahumma ihfadna ya khairal hafidhin. Langsungan. Paham ya? Enggak perlu pakai perantara ya. Nah, ini termasuk pembatal keislaman yang kedua adalah menjadikan perantara antara dirinya dan antara Allah Ta'ala di dalam apa? Mendapatkan syafaat atau yang semisalnya. Kita lihat biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah, disimak syarahnya ya bagian bawah itu. Hada naw'un minan naqidil awal. Ini sejenis dengan pembatal yang pertama, tapi dibedakan, dipisahkan. Pembatal pertama apa? Pembatal pertama asyirku billah, ya kan? Nah, kata beliau ini jenis dengan pembatal yang pertama, cuman dipisahkan kenapa? Nanti kita baca. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu bainallahi wasa'ita, yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah wasa'id, perantara-perantara. Antum tahu perantara-perantara enggak? Jadi mereka kalau minta itu enggak berani langsungan, lewat perantara. Nah, perantara menurut mereka orang soleh, orang baik, ya kan? Datang kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong Mbah Kiai Fulan, Kiai Alan. Menurut mereka orang soleh, ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan, seperti itu. Allahul musta'an, enggak langsungan. Walakin asy-syekh, tapi asy-syekh di sini, siapa syekh di sini? Muhammad bin Abdul Wahhab, afradahu, menyendirikannya. Disimak ini. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyendirikan, afradahu itu menyendirikannya. Menyendirikannya wa ja'alahu naw'an mustaqillan, dan beliau menjadikan jenis tersendiri. Mustaqillan artinya tersendiri. Kan disebutkan Syekh Shalih Fauzan ini sebenarnya sejenis dengan pembatal pertama, cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab afradahu, menyendirikannya kenapa? Wa ja'alahu naw'an mustaqillan, dan beliau menjadikan jenis yang tersendiri likasrati wuqu'i, penting ini. Sebabnya ini alasannya. Karena banyaknya orang terjatuh di dalamnya. Paham ya? Tolong Mbah Fulan, tolong Kiai Fulan, doakan kami ya Kiai biar nanti dapat syafaat di sisi Allah. Tolong Mbah Kiai, tolong. Doakan ya Mbah ya biar dagangannya kami laris. Dia padahal kalau minta langsung itu bisa. Ya Allah, ya Rabbana. Sudah pahami enggak ini? Antum ingat nasihatnya Rasulullah SAW kepada siapa? Abdullah Ibn Abbas. Waktu itu Abdullah Ibn Abbas masih kecil. Diajarkan kepada beliau, tanamkan di benak beliau tauhid. Ya ghulam, apa? Wahai seorang anak, idza sa'alta fasalillah wa idza sta'anta fasta'in billah, langsungan. Wahai seorang anak, jika kamu minta-mintalah kepada Allah langsung, dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah Ta'ala langsung. Enggak ada perantara-perantara, enggak ada. Versi orang musyrikin ini mengatakan kita ini banyak dosa, banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat kesyirikan, enggak mungkin minta langsung, kata mereka. Makanya lewat perantara orang soleh. Orang soleh ini kan punya kedudukan di sisi Allah katanya. Paham ya? Seperti itu, Allahul musta'an. Ini mirip dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka tawaf Ka'bah, ngelilingi Ka'bah, dulu mereka apa? Telanjang. Lelaki dan wanita, alasan mereka pakainya kotor, penuh dengan dosa, sehingga mereka sebelum tawaf telanjang semua mereka. Paham ya? Sampai ada pantun apa? Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini telah nampak sebagian dan nampak semuanya, telanjang. Ada pun yang nampak enggak aku halalkan. Perhatikan ini, menunjukkan bahwasanya apa, barakallahu fiik, termasuk bentuk kesyirikan adalah apa? Yang nomor 2 ini, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala dengan perantara-perantara. Li'anna hadha yaqa'u mimman yad'una al-Islam. Allahul musta'an. Lihat ini. Dikarenakan perbuatan ini telah terjadi menimpa para orang yang mengaku-ngaku beragama Islam. Jadi kalau minta langsung enggak mau, malah datang ke kuburan, datang ke Kiai Fulan, Kiai Alan, agar dagangannya laris, agar dilariskan apa dagangannya, agar apa jualannya apa laku, agar konsumennya banyak. Bayangkan itu. Padahal dia kalau minta kepada Allah Ta'ala udah selamat sudah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah mudahkan rezeki kami, ya Allah lancarkanlah dagangan kami, ya Allah, selesai. Tapi ini orang ini tidak. Allahul musta'an. Terus apa hukumnya minta doa kepada orang lain? Hukumnya haram secara mutlak atau ada rincian? Hukumnya ada rincian. Antum minta doa ke orang lain boleh, tapi jangan sering-sering. Bisa dipahami?
Antum minta doa kebaikan dari orang lain boleh, tapi jangan sering-sering. Contohnya, tolong nanti doakan kami biar selamat ya, kami akan pergi umroh misalkan. Minta doa orang lain boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena kalau dia sering-sering minta doa orang lain, dia nggak percaya dengan doanya sendiri. Akhirnya dia nggak pernah doa sendiri, khawatir nggak dikabulkan, bayangkan. Akhirnya dikit-dikit, tolong doakan ya, tolong doakan anak ya, tolong doakan anak ya akhi, ya akhi, tolong doakan anak. Dia berdoa sendiri nggak berani dia, khawatir doanya dikabulkan. Itulah sebabnya. Makanya minta doa kepada orang lain boleh, tapi jangan sering-sering. Bisa dipahami? Kadang-kadang aja. Doakan kami biar sembuh penyakit kami ya. Doakan kami biar selamat di perjalanan. Sering-sering jangan. Paham? Kalau ingin sering-sering bagaimana doa sendiri? Ya Allah itu. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, hal ini menimpa orang yang mengaku-ngaku Islam. Wa hadza katsirun minal indal quburiyin. Ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang penyembah kuburan. Ingat-ingat, orang nyembah kuburan tuh enggak salat di depan kuburan tuh enggak. Jangan sampai di benak antum tercampuri pemikiran keliru. Orang nyembah kuburan tuh bukan berarti salat di depan kuburan, bukan. Minta kepada kuburan, itu nyembah namanya. Karena meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dimampui kecuali Allah, syirik atau bukan? Syirik. Dan dia minta ke kuburan. Kuburannya enggak jelas kuburan siapa, dipasang batu nisan kelihatannya Masya Allah angker gitu, berdoa dia. Situ. Wahai penduduk kuburan ini, tolong kami, berikan kami kelancaran rezekinya. Tolong bikinlah konsumen-konsumen semakin cinta dan senang dengan dagangan kami, bayangkan itu. Allahul musta'an. Mintanya kepada kuburan, itu namanya nyembah. Walaupun enggak sholat di situ. Nah, pemikiran orang musyrikin yang gagal paham dibantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kasyfus Syubhat, bahwasanya mereka pemikirannya nyembah itu harus sholat di situ, itu keliru. Bisa dipahami? Antum, contohnya ya, apanya? Antum datang ke pohon beringin minta, wahai pohon beringin, berikan kami rezeki, wahai pohon beringin, lancarkan rezeki kami. Nyembah enggak itu namanya? Nyembah. Walaupun enggak sujud di situ. Karena meminta kepada selain Allah Ta'ala pada perkara yang tidak dimampui kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafhum soal ini ya? Jadi ketika orang dikatakan nyembah kuburan, apakah harus sholat di depan kuburan? Enggak harus. Semata-mata dia minta kepada kuburan tadi itu, minta rezeki, minta dilancarkan dagangannya, sudah menyembah itu. Allahul musta'an. Bahaya. Dan lihat, yataqarrabuna ilal wali, lihat. Mereka mendekatkan diri kepada wali, liyashfa' lahum indallah, agar mendapatkan syafaat untuk mereka di sisi Allah Ta'ala. Enggak jelas wali siapa, wali fulan, wali ala, enggak datang situ. Au yusil hawaijahum ilallah azza wa jalla bisamihim, atau bisa menghantarkan kebutuhan mereka, hawaij itu kebutuhan mereka, ilallahi azza wa jalla, sampai kepada Allah Ta'ala. Enggak mau minta langsung lewat perantara tadi, Allah musta'an, bisamihim, dengan sangkaan atau dugaan mereka. Jadi menurut mereka itu perantara inilah yang bisa menghantarkan langsung kepada Allah Ta'ala permintaannya. Hada ittikhadul wasail min dunillah azza wa jalla. Ini merupakan menjadikan perantara-perantara barakallahu fiik, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bi yadbah lahum, penting ini dia melakukan sembelihan untuk mereka. Wa yandar lahum, bernadar untuk mereka. Wa yastaghits bihim, dan beristighasah kepada mereka. Allahul musta'an. Ini parah. Ini merupakan kesyirikan, hati-hati, waspada. Kelihatan sepele, kecil, tapi termasuk pembatal keislaman. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim salim. Alasannya kelihatannya bagus. Kami enggak nyembah, kami cuma meminta apa? Syafaat. Agar mereka menjadi perantara gitu. Alasannya bagus, alasannya tok ya. Kita lihat, wa yaqul, dan dia mengatakan hada laysa bisyirkin, ini enggak syirik katanya. Gagal paham. Allahul musta'an. Ini enggak syirik ini katanya. Hada innama huwa tawassutun, ini sekedar perantara saja, bukan syirik katanya. Talabu wasitatin wa syafa'atin, hanya minta menjadi perantara dan minta syafaat. Tusilini ilallah, yang menyampaikan diriku kepada Allah Ta'ala. Lihat, kami enggak nyembah mereka kok. Ini bukan kesyirikan. Kami itu hanya meminta mereka menjadi perantara. Kami itu hanya minta mereka agar memberikan syafaat gitu loh. Jadi pahami nih. Ini alasan mereka ini. Tujuannya apa? Tusiluni ilallah katanya. Yang bisa menyampaikan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Hada rajulun salih, syubhat mereka, lihat ini. Hada rajulun salihun lahu makanatun indallah. Ini orang saleh ini. Dia punya kedudukan, makanan itu kedudukan.
Dia punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Makanya kami datang kepada orang soleh ini. Allahul musta'an. Kenapa nggak langsungan? Ingat-ingat kaidahnya. Allah Subhanahu wa taala itu uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi derajatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Itu diingat-ingat itu. Jadi penting sekali, jangan sampai pakai perantara, langsungan saja sudah. Wa ana ataqarrab ilaih min ajli an yuqarribuni ilallah. Lihat ini. Gayanya. Sedangkan aku mendekatkan diri kepada orang tersebut, orang soleh tadi, dalam rangka agar orang soleh tadi mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala. Kenapa nggak langsungan? Kenapa dikiaskan seperti makhluk? Kalau makhluk misalkan ada presiden, ada pemimpin, kita nggak akan dekat dengan presiden kecuali lewat bawahannya. Itu benar kalau makhluk. Ya enggak? Lewat menterinya, lewat ajudannya, ya kan? Baru kita sampai kepada presiden. Itu makhluk. Jangan samakan. Kalau Allah Ta'ala nggak perlu perantara-perantara tadi, langsung saja bismillah. Ya Allah, ya Rabbana. Mafhum? Ini lihat nih, syubhatnya halus sekali nih. Hadhihi hujjatuh, ini hujjahnya. Wa ya hujjatul musyrikin al-awwalin. Sedangkan inilah argumen yang dipakai oleh orang musyrikin terdahulu. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lihat syubhatnya ini. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara-perantara, pelindung-pelindung, kata mereka, kami tidak menyembah mereka. Lihat, kami tidak menyembah mereka illa, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lihat ini. Melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Ini syubhat mereka. Bisa dipahami, Imran? Jadi gak mau langsungan, minta gak mau langsung, ya Allah, ya Rabbana, gak mau. Ya fulan, ya alan. Apalagi dengan kesyirikan itu ya, yang disebut-sebut padahal zindik kafir, Hallaj. Ya Hallaj bin fulan, Alan bin Alan. Paham ya? Bi hadratus Syekh fulan, Syekh Alan, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah. Orang awam kadang gitu, orang awam biasanya. Baca 7 kali itu, baru ini minta. Allahumma musta'an, hati-hati. Orang sufi banyak seperti itu. Jadi mintanya itu enggak langsung, ya Allah, ya Rabbana, menyebutkan nama-nama kiainya sebagian mereka. Menyebutkan nama syekh yang kadang tidak dikenal. Hallaj itu zindik kafir, kok disebut-sebut. Ya Hallaj, bayangkan itu. Sufi, zindik kafir. Hallaj. Nah, kemudian sambung lagi dengan ya Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk dari kalangan Syekh Hanabilah. Cuman ketika meninggal dunia, orang sufinya hulu. Ekstrim mereka menyanjungnya. Menyanjung berlebihan, akhirnya sampailah saat ini. Berlebihan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu termasuk dari kalangan masyayikh Hanabilah. Masyayikh ulama yang berpemahaman apa? Nah, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mafhum? Cuman orang sufi ya yang datang setelahnya hulu ekstrem menyanjungnya. Sampai ada dalam kitab mereka itu, anak pernah baca itu, bi hadratus Syekh fulan Syekh Abdul Qadir Jailani, panjang lebar Al-Fatihah itu. Allahul musta'an. Naam. Kita ambil dikit lagi, perhatikan. Yaqulun, mereka mengatakan ma ja'alnahum syuraka lillah, kami tidak menjadikan mereka itu sebagai sekutu untuk Allah, walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana. Lihat ini, akan tapi kami jadikan mereka sebagai wasa'it, wasa'it perantara. Sebagai perantara yuqarribunana, yang mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala. Wallahu sammahu syirkan. Tapi Allah Ta'ala enggak terima. Allah Ta'ala menamakan perbuatan itu syirik. Mana dalilnya? Lihat setelahnya itu simak. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum ma la yanfa'un, sesuatu yang tidak disembahyakkan mereka, tidak pula memberikan manfaat mereka. Wa yaqulun, dan seraya mereka berkata haula syufa'una 'indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul, katakanlah, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, apakah kalian telah mengkabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak ada yang tahu di langit dan di bumi? Subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha agung Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Maksudnya mereka kok tahu gitu loh. Tahu dari mana kalau orang si fulan jadikan perantara tadi bisa menjadikan apa? Bisa menjadi perantara kemudian memberikan syafaat, tahu dari mana gitu loh. Yang bisa memberikan syafaat secara mutlak itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan 2 syarat kan. Dapat izin dan ridha.
Paham ya? Nah, diizinkan dan juga ridha orang yang minta syafaat diizinkan, yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi dari kalangan muwahhidin. Bisa dipahami? Enggak sembarang orang. Nah, Allahul musta'an seperti itu. Fasammahu syirkan ma'annahum yusammunha tasyaffu'an ya ini. Allah Ta'ala namakan perbuatan tersebut adalah kesyirikan bersamaan mereka mengatakan tasyaffu'an dalam rangka minta syafaat. Wa hadha huwal waqi', inilah realita. Waqi' realita kenyataan. Anna katsiran mimman yad'una al-Islam, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang mengaku-ngaku Islam, wa ma yaf'alunahu min al-qubur al-an, dan apa yang mereka lakukan bersama kuburan sekarang ini. Antum saksikan para penyembah kuburan, para penggemar, para orang-orang yang dikenal dengan apa ya? Traveling, orang-orang yang ziarah kubur itu, traveling orang-orang yang ziarah kubur, pergi kuburan ini, kuburan itu, kuburan Syekh Fulan, Syekh Alan, kuburan wali fulan wali alan, itu kalau ekstrim itu setiap kali ziarah kuburan tersebut kadang minta tanah atau pasirnya itu berkah katanya, bawa pulang nanti. Jadi ketika berdoa ya, dicium-cium itu seperti itu. Allah musta'an, ekstrim. Lihat ini kata beliau. Jadi apa yang mereka perbuat sekarang bersama kuburan-kuburan yang ada, dipasang batu nisan, kemudian dibikin halus, itu kadang ada dibikin kayak rumah, ghurfah kamar itu. Ada yang kasih lampu, ada yang kasih bunga-bunga. Bayangkan, Allahul musta'an. Bahkan ada yang ditanamkan atau istilahnya dikuburkan di depan rumahnya. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Lihat kesyirikan luar biasa. Yattakhirunaha, mereka menjadikan kuburan-kuburan tadi wasa'ita bainahum wa bainallah, menjadikan perantara antara mereka dan antara Allah Ta'ala. Fahadil mas'alatu, penting ini, fahadil mas'alatu khufiyat ala katsirin hatta min talabatul ilmi. Sahih, permasalahan ini sangat tersembunyi, khufiyat, sangat tersembunyi, enggak nampak atas kebanyakan manusia, sampai-sampai bahkan para santri pun kadang enggak paham. Talabatul ilm, para pencari ilmu enggak paham masalah ini. Dikirain biasa santai orang ke kuburan. Kalau cuma ke kuburan ziarah enggak masalah. Permasalahannya itu mereka ke kuburan itu bukan ziarah saja. Bawa air, botol aqua itu kadang, bawa bunganya milih 7 warna, ya kan, ditaburkan, komat kami baca apa nggak jelas itu, kemudian ujung-ujungnya tolonglah mbak. Orang-orang yang penggemar main judi apa yang biasanya mereka mainkan itu, togel, nomor itu, paham ya? Itu kadang ke kuburan tuh minta kayak gitu, minta ke kuburan siapa nggak jelas itu, kemudian komat kami baca air tadi, dia kayak kelihatannya minum, dikumur-kumurkan, disemprotkan di bagian pojok kuburan itu. Tolonglah mbak, nanti yang keluar nomor berapa katanya. Orang mati orang bicara. Berkali-kali ke situ, senyum sendiri, tertawa sendiri. Nomornya jangan-jangan yang keluar ini. Kira-kira orang seperti itu yang gila yang mana gitu loh. Yang gila yang mana Nova? Yang di dalam kuburan itu orang yang datangnya kuburan tadi. Enggak salah alamat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang gila ya orang yang datang ngapain minta pada orang mati. Yang diminta perkara yang haram lagi, togel. Nomor itu. Allahul musta'an. Ngeri. Kalau kita lihat sejarahnya atau kisah-kisah tentang orang yang kecanduan nomor-nomor tadi, togel tadi itu, orang meninggal dunia itu kan seharusnya apa? Diselenggarakan pemakaman, penyelenggaraan jenazahnya kan, dimandikan, dikafani ya kan, sholatkan, dibawa ke makam. Ini mah tidak. Yang dia pengen tahu itu malah nomornya. Nomor apa kira-kira? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Wah, tanggal 14 bulan 8 tahun 2023. Ini yang muncul pakai paling terakhir nih. 2023. Tambah 14 kurang 7 tambah 8 kurang 7 lagi. Wah, mesti muncul ini. Bayangkan itu. Khurafatnya luar biasa. Permainan togel nomor seperti itu. Ujung-ujungnya kalah terus, bangkrut. Rumah dijual, tanah dijual, kemudian harga diri pun dijual. Allahul musta'an. Rusak semuanya. Nah, kita lihat sini, perhatikan. Wa hunaka ulama yudafi'una anha parah ini, parah. Lihat ini. Lihat tuh Mas, parah itu Mas. Di sana ada ulama-ulama yang masih membela, ulama loh enggak sebenarnya. Di sana ada ulama yudafi'una anha, membela mereka-mereka ini. Mereka itu muslimun. Coba lihat KTP-nya. KTP agamanya Islam. Memang kalau KTP dibuka agamanya Islam memang, tapi nyembah kuburan. Muslim apa namanya? Islam KTP. Nah, wa yaqulun, mereka mengatakan hadza laysa bisyirkin. Ulama loh ya.
mengatakan ini enggak syirik, ini bukan syirik ini. Asyirku ibadatul asnam. Syirik itu menyembah berhala. Jadi kuburan menurut mereka bukan berhala. Memang bentuknya bukan patung memang. Tapi kalau disembah sama. Hakikatnya itu dia nyembah siapa? Selain Allah. Mau kuburan, mau kota amal pun disembah mungkin syirik juga. Antum tahu kota amal tuh, yang bentuknya kota itu, sembah pun syirik juga walaupun bukan apa? Bukan berhala. Paham ya? Kucing pun antum sembah misalkan ada orang nyembah kucing, syirik atau bukan? Syirik walaupun berhala, bayangkan. Intinya apa? Dia nyembah siapa itu intinya. Paham ya? Itu penting sekali kita lihat ini. Bagus sekali ini penjelasannya. Wa haula ma ya'buduna asnaman, sedangkan mereka enggak nyembah berhala. Ya subhanallah. Maha suci Allah. Orang gimana orang ini? Normal enggak orang ini? Nah, ibadatul asnam, nyembah berhala itu nau'un min anwa'i syirki. Mengibadahi patung itu termasuk salah satu jenis kesyirikan. Bukan kesyirikan secara utuh, hanya salah satu jenis kesyirikan adalah apa? Nyembah patung. Tapi nyembah kuburan termasuk syirik atau bukan? Termasuk juga walaupun bukan patung. Karena nyembah siapa intinya? Nyembah selain Allah Ta'ala. Ini penting loh ya, jangan sampai gagal paham loh ya. Asyirku huwa ibadatu ghaiриllahi sawa'un. Penting ini, syirik itu adalah menyembah selain Allah sawa'un, baik karena sanaman, baik itu berhala, au syajaran atau kayu, au hajaran atau batu, au qabran atau kuburan, au waliyan atau wali. Digaris itu Mas. Digaris stabilo kalau perlu. Kalau enggak perlu digaris saja. Itu intinya. Asyirku huwa ibadatu ghairillahi. Syirik itu menyembah selain Allah. Sawa'un kana sanaman, baik itu berhala, au syajaran atau kayu atau pohon, au hajaran atau batu, au qabran atau kuburan, au waliyan atau wali, au malakan minal malaikat ataupun malaikat, au waliyan minal auliya atau wali dari kalangan wali-wali yang ada. Contohnya ada orang nyembah wali santri. Syirik atau bukan Usama? Wali santri loh, sembah sama dia. Syirik. Paham belum? Jadi kesyirikan itu barakallahu fiik, intinya nyembah selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali penjelasan ini. Kata beliau, perhatikan itu, au salihan minas salihin, atau nyembah orang saleh, baik itu orang saleh dari kalangan saleh yang ada. Hadza huwa syirku, inilah kesyirikan. Wa laisa syirku ibadatal asnami faqat. Masyaallah. Kesyirikan itu bukan semata-mata hanya beribadah kepada patung saja. Ini kesimpulan yang terakhir ya. Jadi ana simpulkan, kesyirikan itu tidak terbatas nyembah kepada patung saja. Intinya apa kesyirikan tadi? Coba tes. Intinya kesyirikan itu apa intinya sama? Naam, itu intinya. Intinya kesyirikan itu menyembah selain Allah Ta'ala, baik itu patung, bulan, bintang, tiang listrik misalkan, atau misalkan barakallahu fik, meteran listrik misalkan, atau kota amal, kota infak, atau semua yang sembah selain Allah Ta'ala, syirik namanya. Paham ya? Yang dia sembah selain Allah Ta'ala adalah kesyirikan. Itu intinya paling penting ya, jangan sampai keliru. Jangan termakan syubhat mereka, syirik itu cuma nyembah patung tok, itu keliru. Mafhum? Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah.